Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ibadallah ittaqullah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah mati kecuali mati dalam keadaan tetap beragama Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Hari ini hari Jumat terakhir di bulan Dzulhijjah, sekaligus merupakan Jumat terakhir di tahun ini 1444 Hijriah. Jumat besok kita masuk di bulan baru, bulan Muharram, tahun baru 1445 Hijriah. Masih berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Ini akan kita teruskan apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang amalan-amalan yang berpahala ibadah haji. Yang kemarin telah kita sampaikan, termasuk amalan-amalan yang berpahala seperti pahala ibadah haji. Yang pertama adalah sholat wajib berjamaah di masjid. Yang kedua, sholat isyraq, atau ada yang menyebut sholat duha di awal waktu. Hanya cara pelaksanaannya adalah melakukan sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian ia tetap tinggal di masjid sembari dia berzikir atau melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh sampai terbit matahari, kemudian melakukan sholat 2 rakaat. Dan yang ketiga, kemarin telah kita sampaikan, termasuk amalan yang berpahala ibadah haji, yaitu adalah mendatangi majelis ilmu yang diadakan di masjid. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi kita mengingatkan untuk diri saya sendiri dan juga kita semua. Kendati pun kita dalam keadaan papa, dalam keadaan miskin, tidak ada kemampuan untuk menunaikan ibadah haji di tanah Haramain, di tanah suci Makkah dan Madinah, bukan berarti tertutup, bukan berarti terhalang untuk mendapatkan pahala ibadah haji. Ada peluang, ada kesempatan untuk bisa mendapatkan pahala haji, walaupun tanpa ke tanah suci. Kita lanjutkan amalan yang berpahala ibadah haji. Yang keempat, yaitu berzikir setelah sholat wajib, yaitu dengan mengucapkan kalimat tasbih, tahmid, dan takbir sebanyak masing-masing 33 kali. Dalam satu riwayat ada yang mengkhususkan untuk takbirnya
bukan 33, melainkan 34 kali di riwayat yang lain. Hal ini sebagaimana dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahwa kalangan sahabat yang mereka hidupnya pas-pasan miskin, mereka datang kepada Rasul mengadu, "Wahai Rasulullah, para sahabat yang kaya, mereka memborong pahala yang begitu banyak sekali, berbeda dengan kami yang miskin ya Rasul. Mereka mendapatkan pahala dengan sebab mereka sholat, kami pun bisa juga sholat. Mereka bisa memborong pahala dari sisi puasa, kami pun yang miskin bisa puasa. Tapi mereka ya Rasulullah, sahabat-sahabat yang kaya, mereka dengan harta yang Allah berikan, mereka memborong pahala. Mereka bisa berhaji, mereka bisa umroh, mereka bisa infak, bisa sedekah. Sementara kami ya Rasul tidak bisa mendapatkan itu." Kemudian Rasulullah SAW yaitu memberikan satu sabdanya, "Maukah kalian aku ajarkan satu amalan, yang dengan amal ini maka kalian akan mampu mengejar kelebihan-kelebihan mereka, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengejar kelebihanmu dengan amal-amal ini, kecuali mereka yang bersama-sama melakukan amalan ini." Maka para sahabat yang hidup pas-pasan gembira sekali. "Apa itu ya Rasul amalnya? Amalan apa itu ya Rasul? Yang bisa melebihi amalan ibadah haji, umrah, infak dan sedekah. Apa itu ya Rasul?" Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan, baca tasbih 33 kali. Subhanallah, 33 kali. Baca tahmid, alhamdulillah, 33 kali. Baca takbir, Allahu Akbar, 33 kali. Dalam riwayat yang lain 34 kali. Ini amalan yang bisa melebihi amal-amal yang lain. Kemudian mereka pun setelah sholat tidak buru-buru pulang. Mereka berzikir dari istighfar dan seterusnya sampai mereka membaca tasbih, tahmid dan takbir ini. Kemudian para sahabat yang kaya pun melihat ada apa mereka lakukan. Mereka bertanya, apakah hal ini dicontohkan oleh Rasul, diperintahkan oleh Rasul? Iya, Rasulullah mengajariku dengan amal ini sehingga bisa mendapatkan kelebihan daripada amal ibadah haji, umrah, infak dan sedekah. Kemudian sahabat yang kaya pun ikut-ikutan berzikir pula. Sehingga sahabat yang miskin datang lagi kepada Rasul, "Ya Rasulullah, para sahabat yang kaya pun ikut-ikutan ya Rasul, meraup pahala, memborong pahala dengan sebab tasbih, tahmid dan takbir setelah sholat." Maka tidak ada jawaban Rasul. "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Sudah, itulah merupakan kelebihan yang Allah berikan bagi siapa yang Dia kehendaki. Ini yang keempat. Amalan mudah, ringan, waktu yang ringan, tidak berat. Tapi begitu banyak kita umat Islam seakan-akan berat melakukan. Setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, plus lari, tidak berzikir kepada Allah Ta'ala. Amalan yang kelima, yang berpahala seperti pahala ibadah haji, yaitu berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua, menyenangkan orang tua, tidak menyakiti orang tua. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, "Ya Rasulullah, saya ingin ikut untuk berjihad fisabilillah ya Rasul. Pahala yang besar. Wala aqdiru alaih, tapi aku tidak memiliki bekal untuk itu ya Rasul." Kemudian Rasul SAW bertanya, "Hal baqiya min walidaika ahadun?" Apakah masih ada walaupun seorang dari orang tuamu? Maka si laki-laki menjawab, "Ada ya Rasul, ummi, yaitu ibuku." Kalau demikian, pulanglah engkau, fattakillah, dan bertakwalah kepada Allah, wa barroha, dan berbaktilah kepada ibumu yang masih hidup.
Jaga baik-baik ibumu, bapakmu yang masih hidup. Rawat, senangkan dia. Jangan engkau sakiti, jangan jadikan dia sampai menangis di hadapanmu. Berbakti kepada orang tua. Maka si pemuda ini akhirnya pulang. Berbakti kepada ibunya yang masih hidup. Maka Rasulullah SAW kemudian mengucapkan kepada si pemuda ini, "Faida fa'alta dzalik." Jika engkau berbakti kepada orang tuamu, fa anta hajun. Maka engkau ibarat sedang berhaji. Wa mu'tamirun, ibarat engkau sedang umroh. Wa mujahidun, ibarat engkau sedang berjihad fisabilillah. Ini hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani. Ini yang keempat, berbakti kepada orang tua. Bagaimana kalau orang tua sudah meninggal? Tetap Islam mengajarkan kita hendaklah berbakti kepadanya. Minimal kita mendoakan, memohonkan ampun untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka semua. Kita doakan semoga Allah memberikan ampunan untuk kedua orang tua yang sudah meninggal. Ini artinya berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Atau dengan sedekah atas nama beliau-beliau dan seterusnya. Ini yang kelima. Amalan yang berpahala ibadah haji. Dan yang terakhir, yang keenam. Amalan yang berpahala ibadah haji tanpa modal yang besar. Yaitu adalah memiliki azam, memiliki niat, memiliki keinginan yang kuat. Syekh Hafidz Al-Hakami dalam kitabnya yaitu menyebut dengan istilah punya sidqul azimah, punya tekad yang bulat untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Sekali lagi, jangan berkata untuk makan saja susah, apalagi untuk ibadah haji. Jangan berkata demikian. Pesimis ini. Kita harus optimis. Senantiasa ada keinginan untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Dan kita buktikan setiap hari berdoa kepada Allah. Mohon kepada Allah agar Allah yaitu memanggil kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jalannya Allah yang Maha Tahu. Dengan keinginan yang kuat dibuktikan dengan doa dan juga usaha-usaha yang nyata, ini sudah merupakan ada nilai ibadah hajinya. Allah akan memberikan pahala ibadah haji karena niat seseorang. Dalam satu riwayat, ketika Rasulullah dan para sahabat dalam perjalanan menuju ke tempat perang, maka Rasulullah bersabda, "Inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan ila kanu ma'akum." Sesungguhnya kita sedang berangkat menuju tempat perang, naik turun ke lembah. Sementara ada sebagian orang, mereka ada di Madinah, di kota, tidak ikut perang. Tapi kemanapun dan apapun yang kita lakukan, mereka yang berada di Madinah, gak ikut perang, mereka selalu bersama kita. Dalam satu riwayat, ila sarikukum fil ajr, mereka pun mendapatkan pahala seperti kita sedang perang ini. Kenapa mereka mendapatkan pahala yang seperti itu? Ada niat ingin ikut perang bersama Rasul, tapi ada uzur. Termasuk kita ada uzur, nggak ada kemampuan dari sisi biaya untuk haji. Tapi niat jangan berhenti, terus berniat memohon kepada Allah. Maka dengan niat dan memohon kepada Allah, Allah pun akan memberikan pahala seperti kita melakukan, yaitu ibadah haji. Adapun amalan yang lain banyak diterangkan oleh para asatidz kita. Tapi hal ini membutuhkan biaya yang besar, yaitu umroh di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman dan Allah memberikan bimbingan, kekuatan bagi kita semua, sehingga kita bisa melakukan amal-amal, meraup pahala-pahala sesuai kemampuan kita semua. Aku qouli hada. Astaghfirullahaladzim.